Diduga akibat masalah utang piutang dan penggelapan, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan disekap oleh sekelompok debt collector atau penagih utang. Selain menyekap korban, pelaku juga menganiaya korban. Video amatir merekam Farhan Darwis dianiaya oleh sekelompok penagih utang atau debt collector. Korban disekap dan dianiaya di sebuah gudang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan, Farhan mengalami luka pada bagian pelipis dan tangannya. Penyekapan dan penganiayaan ini diduga karena masalah hutang piutang dan penggelapan uang. Farhan diduga menggelapkan uang milik perusahaan tempatnya bekerja senilai lebih dari 100 juta rupiah. Orang tua Farhan menyayangkan tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap anaknya dan melaporkan ke Polda Sulawesi Selatan. Iya, ini anak saya kan kerja di perusahaan. Ya. Katanya menggelapkan uang. Oh ya. Hanya yang saya sayangkan itu dia tidak melakukan pelaporan dulu, dia menghakim sendiri. Jadi yang pukul itu siapa, Bu? Yang mana katanya bosnya, terus yang satu yang dia bawa itu oknum dari TNI. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini berujung saling lapor ke polisi antara keluarga Farhan dan pihak perusahaan tempatnya bekerja. Saat ini Farhan tengah diperiksa di Polda Sulawesi Selatan terkait kasus penggelapan yang dilakukannya, yang sebelumnya telah dilaporkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota legislatif, seorang caleg di Kabupaten Sika, NTT menutup jalan desa. Tak terima dengan perlakuan sang caleg, warga membalas dengan menutup sisi jalan dari arah berlawanan menggunakan pagar kawat berduri. Sepeda motor ini terpaksa diangkat beramai-ramai karena jalan yang biasa dilewati warga mendadak ditutup. Penutupan ruas jalan di Kelurahan Kota Uneng, Sika, NTT ini dilakukan oleh seorang caleg. Diduga karena kecewa dirinya tidak terpilih pada pemilu tahun ini. Penutupan jalan membuat aktivitas warga terganggu. Tak terima dengan penutupan jalan yang dilakukan sang caleg, warga menutup jalan dari arah berlawanan menggunakan pagar kawat berduri. Dia tutup akses untuk masyarakat yang beli tanah di dia tutup akses jalannya. Sedangkan yang kami punya ini kan tidak ada sangkut paut dengan bapak tua toh, yang pemilik tanah ini. Makanya dia tutup, dia punya akses, kami juga tutup, kami punya akses. Menurut sang caleg, penutupan jalan bukan karena alasan dirinya kalah dalam pemilu. Jalan tersebut merupakan bagian dari pekarangan dan selama ini dipergunakan oleh warga sebagai jalan pintas. Itu bukan jalan, itu pekarangan, bagian dari pekarangan. Kemudian selama ini masyarakat menggunakan tanah pekarangan itu untuk akses jalan. Ada urusan persoalan dengan soal gagal caleg segala macam. Loh, mereka di situ juga banyak memilih saya kok. Hingga saat ini kedua belah pihak belum membuka blokade jalan. Warga berharap jalan bisa kembali dibuka agar tidak menyulitkan mobilisasi warga setempat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat. Bahkan karena harganya masih tinggi, beras kualitas medium dari Bulog selalu ludes diburu pembeli. Beras yang dijual di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung masih mahal. Beras kualitas medium dijual Rp15.000 per kilo. Sementara beras premium harganya saat ini mencapai Rp20.000 per kilo. Naiknya harga beras di Pasar Kosambi sudah terasa sejak awal tahun ini. Untuk mengontrol harga beras di Pasar Kosambi, Bulog mendistribusikan 2 kintal atau 40 paket beras medium ukuran 5 kg kepada para pedagang beras. Setiap pengiriman beras selalu ludes diburu pembeli. Ya, kalau harga beras memang cukup tinggi ya, naiknya cukup tinggi, terasa banget memang kenaikannya dan kayaknya agak langka ya. Selain harganya naik, pedagang juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Ya karena pengirimannya ya walaupun sedikit tapi ada lah, tapi itu juga begitu datang dalam istilahnya pengiriman 2 kintal dalam sehari udah langsung habis. Langsung habis berarti Pak? Iya. Langsung diserbu sama warga? Iya, diserbu. Pedagang berharap pemerintah segera membuat kebijakan untuk menekan harga beras, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa, yang biasanya akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews.
melaporkan. Pemirsa, selain harga beras, harga cabai di sejumlah daerah juga mengalami kenaikan. Di Pandeglang, Banten, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten naik drastis. Cabai rawit saat ini dijual seharga Rp110.000 per kilo, padahal sebelumnya harganya Rp40 hingga Rp50.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang saat ini harganya Rp100.000 per kilogram. Sementara tomat harganya juga naik 2 kali lipat dari Rp8.000 menjadi Rp16.000 per kilo. Ada penurunan, jauh penurunannya. Jadi dari omset biasanya kita nyampe 4 juta, 3 juta turun karena harganya melonjak. Itu dalam sehari? Hah? Dalam sehari. Sekarang nyampe 4 juta, 5 juta, di omset kita turun paling 3 juta, 2,5 juta. Kenaikan harga cabai terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional di Yogyakarta. Di pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, cabai merah dijual seharga Rp95.000 per kilo, dari sebelumnya Rp80.000 per kilo. Sementara cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilo. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen. Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Kembali di seputaran news siang pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai diserbu pembeli dari berbagai kota. Pembeli mulai berburu baju muslim dan perlengkapan sholat jauh-jauh hari sebelum Pasar Tanah Abang semakin padat. Dan sudah ada Irfan Hardiansyah dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat siang Irfan, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Raisa dan juga pemirsa. Mendekati bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang untuk setiap tahunnya Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk berbelanja. Dan terpantau sejak pagi hingga saat ini banyak pengunjung ataupun pembeli yang berburu tren fashion terkini. Di antaranya para pembeli dan juga pengunjung ini berburu tren busana muslim baik wanita maupun pria. Dan untuk pakaian wanita ada berbagai varian mulai dari dress, kemudian ada juga hijab serta tunik. Sedangkan untuk pria ini ada berbagai varian mulai dari baju koko, kemudian kemeja dan juga peci. Yang memiliki berbagai varian dan juga warna. Dan memang untuk pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini bukan hanya dari warga Jakarta saja, melainkan ada dari berbagai warga yang dari luar Jakarta. Dan memang banyak warga yang memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini bukan dikarenakan, maksud kami, selain harganya yang terjangkau murah, dan juga akses menuju Pasar Tanah Abang ini tergolong mudah karena sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bus dan juga kereta. Raisa dan juga pemirsa, memang pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini semakin siang semakin ramai pengunjung nih. Dan jika Anda pemirsa ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian Raisa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.